Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selvi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video tentang pemeliharaan rekayasa perangkat lunak. Untuk lebih jelas dan detailnya, simak video selanjutnya. Tujuan dari perawatan piranti lunak yaitu agar software dapat tetap mendukung bisnis yang terus berubah. Fakta terkait maintenance yaitu biaya untuk maintenance sebuah program adalah lebih dari atau sama dengan 40% dari biaya untuk mendevelop program tersebut. Memperbaiki sebuah defek memberi peluang 20% sampai dengan 50% munculnya defek yang lain. Software yang sukses pun tetap akan memerlukan maintenance. Software maintenance merupakan proses perubahan sistem yang dilakukan setelah sistem tersebut dideliver. Ada 3 tipe software maintenance. Pertama, maintenance untuk memperbaiki kesalahan di dalam software, maintenance untuk meningkatkan adaptasi software terhadap lingkungan operasionalnya, maintenance untuk menambah dan memodifikasi fungsi sistem. Selanjutnya ada teknik pemeliharaan perangkat lunak, di mana ada corrective maintenance, yaitu modifikasi software yang bersifat reaktif yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan. Kedua, adaptive maintenance, yaitu modifikasi software yang bertujuan agar software tersebut tetap dapat digunakan walaupun terjadi perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu perfective maintenance, yaitu modifikasi software yang bertujuan meningkatkan performance atau maintainability. Preventive maintenance yaitu modifikasi software yang bertujuan untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi-potensi kesalahan sebelum kesalahan tersebut benar-benar terjadi. Hal yang mempengaruhi biaya maintenance yaitu terdiri dari stabilitas tim, kontrak maintenance, skill atau kemampuan dari staf, struktur dan usia program. Berikut merupakan tampilan model proses reengineering software, di mana komponennya terdiri dari inventory analysis. Apa itu inventory analysis? Yaitu aktivitas terhadap ketersediaan sumber daya untuk proses maintenance sebelum kita melakukan reengineering. Kedua yaitu dokumen restructuring, yaitu menyusun dokumen dari sistem software yang sudah ada. Selanjutnya yaitu reverse engineering, di mana proses pemisahan shortcode atau algoritma yang hasilnya berupa data, arsitektur, dan prosedur program. Selanjutnya ada kode restructuring, untuk menghilangkan pelanggaran struktur sumber kode yang sudah ada atau yang telah dibuat. Selanjutnya ada data restructuring, yaitu melakukan proses perbaikan struktur data. Dan yang terakhir itu forward engineering, merupakan proses pengembangan jadi sistem baru sesuai dengan lingkup dan prinsip maintenance. Reverse engineering menganalisa program untuk membuat abstraksi high level dari program tersebut. Sebuah proses perbaikan terhadap desain, source code atau program, desain data, desain arsitektur, dan desain prosedur atau alur kerja sistem. Beberapa case tool dapat membantu melakukan reverse engineering secara otomatis. Berikut merupakan contoh tampilan reverse engineering flow, di mana yang terdiri dari dirty source code. Kemudian ada tabel, langkah pertama yaitu restruktur kode, di mana langkah pertama kita akan merestrukturkan kodenya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu clean source code, di mana pada tabel terdapat extract abstraction, yang dimana kita akan mengekstrak abstraksikan terlebih dahulu. Prosedural, yang akan dipresentasikan struktur kode. Terdapat 3 komponen di dalam extract abstraction, yaitu ada processing. Apa itu processing? Yaitu proses memahami selama kerja reverse engineering untuk lebih detail agar mudah dilakukan. Selanjutnya interface, yaitu menentukan terlebih dahulu tingkah laku sistemnya nanti seperti apa yang akan digunakan biar sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir database. Database merupakan sistem yang dapat direkayasa ulang dari yang ada atau yang sudah dibuat untuk mengakomodasi paradigma pada manajemen database baru. Dan yang terakhir yaitu ada refine dan simplify, yaitu penyaringan dan penyederhanaan spesifikasi akhir dari sistem yang telah direkayasa. Selanjutnya yaitu ada perbaikan dalam keadaan darurat.
di mana pada contoh tabel pada gambar terdapat pada poin change request, di mana change request itu melakukan perubahan dari suatu klien, kemudian menunjuk pada analisis source code, yang di mana kode dianalisis terlebih dahulu. Kemudian modify source code, memodifikasi kode yang akan dibuat. Setelah kode dibuat, kemudian deliver modified system, mengirimkan deliver menjadi sebuah sistem yang telah dibuat. Keadaan darurat biasanya terjadi saat terjadi masalah terhadap sistem yang kritikal, permasalahan mempengaruhi lingkungan operasional, munculnya pesaing baru atau platform baru. Cons dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara requirement, desain, dan dengan coding. Forward engineering versus re-engineering. Apa itu forward engineering? Forward engineering merupakan sistem yang bisa membuat sistem yang baru. Jadi sebelum ada dan belum pernah dibuat, yang dimana sistem itu masih baru dan belum direkayasa. Selanjutnya yaitu ada software re-engineering, yaitu memperbarui atau merekayasa ulang sistem yang sudah ada dan yang telah dibuat. Alur kerja maintenance software. Berikut merupakan contoh tampilan dari alur kerja maintenance software, di mana seperti flowchart, yang dari langkah pertama itu ada start, lalu menerima permintaan maintenance, aplikasi yang bermasalah dalam otoritas kita, dan diakhiri dengan keputusan klien. Jika seorang klien setuju, maka akan diverifikasi perubahannya, dan jika seorang klien tidak setuju, perlu catat perubahan, komunikasikan dengan klien. Pengukuran perawatan software. Software Maturity Index atau SMI mengukur stabilitas sebuah software. SMI sama dengan MT minus FA plus FC plus FD garis miring MT, di mana MT jumlah modul keseluruhan yang ada di versi saat ini, FC jumlah modul yang mengalami perubahan yang ada di versi saat ini, FA jumlah modul yang ditambah yang ada di versi saat ini, FD jumlah modul yang dihapus atau delete. SMI mendekati nilai 1, maka software tersebut semakin stabil. Kode refactor. Proses merubah source code. Tujuannya, source code lebih mudah dibaca, mengurangi kompleksitas, meningkatkan kemudahan maintenance. Contoh refactoring, merubah nama metode dan field menjadi nama yang lebih menggambarkan kegunaannya. Itulah tadi video yang telah sampaikan. Cukup sekian, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.